Halo, sudah masuk teman-teman, sudah bergabung ya. Apa suara saya terdengar ini? Kalau terdengar boleh kasih reaction terdengar. Oke, langsung Benar. saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi di kelas literasi online komunitas Alet. Sebelum memulai kelas literasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ina Skori, mahasiswa akhir di salah satu universitas di Bandung. Kegiatan sehari-hari sedang kuliah dan juga mengikuti Alert Development Program 2020. Hari ini saya bertugas sebagai moderator untuk kelas literasi online komunitas Alert bersama Indika Foundation dan Toleransi ID. Sebelum kelas literasi ini dimulai, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu komunitas Alert. Komunitas Alet adalah komunitas apresiasi wisata sejarah di Kota Bandung. Kata Alet diambil dari bahasa Sunda yang artinya kegiatan berjalan, berbanjar, atau beriringan sebagaimana para petani melintasi jalan setapak. Ada juga kegiatan rutin dari komunitas Alet, yaitu ngalet, memotoran, dan kelas literasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut juga kegiatan dari komunitas Alet. Nah, kalau yang belum, saya kasih tahu. Ngalet itu ngapain sih? Nah, ngalet itu walking tour menyusuri tempat-tempat bersejarah di Kota Bandung. Nah, teman-teman alet di sini berjalan beriringan, menyusuri jalan setapak, trotoar, hingga ganggang di Kota Bandung. Ada juga memotoran. Kalau memotoran itu sama juga seperti ngalet, tapi jangkauannya bisa lebih jauh, biasanya ke luar Kota Bandung dan pastinya pakai motor juga. Lalu kelas literasi yang akan kita lakukan hari ini yaitu kegiatan yang tidak hanya meresensi buku, tapi diskusi juga membahas tema lain yang lebih luas, misalnya musik, film, kopi, dan lain sebagainya. Hmm, Biasanya kelas literasi ini rutin dilakukan secara langsung, tapi karena ada pandemi COVID-19, maka untuk kelas literasi sekarang dilakukan secara online. Dan untuk kelas literasi online komunitas Alut hari ini, masih bekerja sama dengan Indika Foundation dan Toleransi ID dalam rangka merespon COVID-19 yang belum juga usai. Untuk tema kelas literasi online yang keenam dan terakhir dengan Indika Foundation dan Toleransi ID ini, mengusung tema membangun sistem sosial yang mumpuni dalam menghadapi wabah. Nah, di sini sudah hadir pemateri kita hari ini. Halo Teh Leni. Halo Halo Ina, Teh Leni, apa kabar Teh? baik, Berbeda makasih. waktu ya, di sini jam Siap. 2, mungkin di sana jam berapa Teh? Jam 8, masih subuh Nah, loh. beda ya, cukup masih pagi nih. Pemateri kita hari ini yaitu salah satu teman kita juga di komunitas Alet, Teh Leni Martini, yang saat ini tinggal di Jerman. Sudah dari tahun 2014 ya Teh? Ya, ya. Dari 2014 sama suami dan ketiga putrinya. Nah, Teh Leni ini sedang melanjutkan studi S3-nya di University of Bonn, Jerman. Penelitiannya juga tentang komunitas dan Bandung Kota Kreatif. Selain itu, Teh Leni juga bekerja sebagai program asisten di UNEFOC. Oh, gimana Teh? Bacanya salah. Enggak, bener sok. Oh, itu ya, UNEFOC ya, International Center. Nah, begitu singkatnya profil dari pemateri kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kelas literasi online ini kita mulai, saya mau minta teman-teman dulu untuk menyalakan dulu kameranya. Kita mau foto bersama dulu. Boleh dinyalain dulu teman-teman semuanya. On cam dulu. Siap-siap. Bergaya. Oke. Sudah nyala semuanya ini? Coba
Dinyalain dulu kameranya, bergaya dulu ya. Nggak ada webcamnya, ya udah, ya nggak apa-apa teh. Oke, siap. 1, 2, 3. Boleh foto lagi? 1, 2, 3. Mungkin 1 kali lagi kali ya. Jadi foto terus. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Selanjutnya, sebelumnya juga saya mau ngasih tahu buat teman-teman, pada saat materinya disampaikan, untuk mikrofonnya boleh di-mute terlebih dahulu ya, kecuali pada saat nanti sesi sharing dan tanya jawab boleh dinyalakan kameranya. Dan juga nanti, untuk mendapatkan sertifikat KL-nya, teman-teman bisa isi link kuesioner yang akan di-share di kolom chat. Nah, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Teh Leni untuk memaparkan materinya. Oke, makasih Inas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua yang ada di manapun ya di Alit. Terima kasih sekali telah bergabung dengan kelas literasi komunitas Alit. Ini yang penutup ya tahun ini 2020 yang kita kerjasama dengan Indika. Dan hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020 saya akan membahas kelas literasi berjudul Bagaimana Membangun Sistem Sosial yang Mumpuni dalam Menghadapi Wabah. Teman-teman yang sudah menyimak beberapa kelas literasi sebelumnya mungkin juga tahu bahwa komunitas Alit telah membahas berkali-kali tentang wabah ini ya, dari mulai apa sih wabah-wabah yang terjadi di dunia, terus dari waktu itu bahwa aku dan kota yang terpukul, kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam menanggulangi wabah, kemudian ada lagi mitos-mitos tentang wabah, dan beberapa kelas literasi yang hubungannya dengan membangun skill ya, menulis, creative writing, menulis, membuat resensi, dan lain-lain. Banyak sekali kegiatan-kegiatan bermanfaat yang bisa kita lakukan di komunitas Alit. Terima kasih telah bergabung di salah satu dari kegiatannya, cuma salah satu, banyak banget ya. Semoga dalam 30 menit ke depan kita bisa berbagi, saya ingin berbagi mengenai topik hari ini. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, silahkan Teh. Udah kelihatan kah? Iya. Jadi sebelum mulai, seperti yang tadi Inas katakan, saya ingin sampaikan bahwa selama 6 tahun terakhir ini saya tinggal di Bonn, Jerman. Jadi nanti mungkin ada beberapa pembahasan yang saya masukin juga nyontoh-nyontoh dari sini gitu. Jadi mohon maaf bukannya gimana, karena itu yang sedang saya hadapi di sini gitu. Semoga memperkaya pengetahuan dan pengertian teman-teman aja. Agendanya hari ini kita akan membahas apa itu sistem sosial, apa itu wabah, apa dampak wabah terhadap kehidupan sosial, mengapa perlu membangun sistem sosial yang baik di kala wabah, dan yang terakhir bagaimana gitu ya, gimana masing-masing dari kita dapat berperan untuk membangun sistem sosial yang baik dalam menanggulangi wabah. Kalau kata-katanya Alit sih sistem sosial yang mumpuni. Nah, sekarang yang pertama, pengertian sistem sosial. Selama beberapa tahun terakhir ini belajar mengenai sosiologi, sebenarnya banyak ya pengertian sistem sosial itu sangat beragam gitu dari masing-masing sosiolog yang mengemukakan teori. Tapi intinya yang saya bisa ambil singkatnya kita untuk konteks kali ini dibahas adalah sistem sosial adalah jaringan interaksi antara aktor. Aktor itu bisa individu per individu, kita sama kakak kita, sama teman kita, interaksi individu dengan keluarga,
kita dengan keluarga kita atau keluarga kita dengan keluarga tetangga ya. Kemudian bisa juga kita lihat aktor sebagai masyarakat kota, kita dengan warga Kota Bandung atau keluarga kita dengan warga Kota Bandung atau warga Kota Bandung dengan warga Kota Bogor misalnya ya. Atau negara Indonesia dengan negara tetangga dan seterusnya sampai level regional dan global. Nah, jaringan interaksi antar aktor. Konsep penting dari sistem sosial yang saya lihat adalah bahwa interaksi ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih daripada potensi masing-masing dari aktor. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, the whole is more than the sum of its part. 1+1 itu tidak sama dengan 2, tapi dalam sistem sosial 1+1 itu lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh gitu kalau bahasa Indonesianya mah di sistem sosial itu. Oke, berikutnya kita nggak bisa turun. Apa itu wabah? Nah, pengertian wabah ini sudah dibahas di kelas literasi sebelumnya ya, tapi saya bahas lagi di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, wabah merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan bahaya atau bencana. Nah, jadi di kelas literasi yang pertama saya ingat Pak Hev itu berbagi apa bedanya epidemi, endemik sama pandemik ya. Kalau epidemi itu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Kalau endemik hanya penyakit yang muncul di wilayah tertentu aja. Kalau pandemik dia tersebar luas ya, di kawasan benua atau di seluruh dunia. COVID-19 ini sudah ditetapkan menjadi pandemik kalau saya nggak salah sejak Januari 2020 gitu ya. Pokoknya di seluruh dunia tuh kita terkena gitu, teman-teman yang awalnya dari Wuhan, kemudian dari Cina itu yang saya dengar ke Korea, Jepang, terus kalau di Eropa itu di Italia yang sangat terkena dampaknya di awal-awal tahun 2020, dan Indonesia sebenarnya agak terlambat untuk mengakui adanya pandemi ya, adanya COVID ini. Sampai sekarang pun kita masih berlangsung. Di Indonesia masih berlangsung, di Jerman juga kami sekarang lockdown lagi karena terkena gelombang kedua COVID-19. Namanya COVID-19 karena coronavirus tahun 2019, tapi tahun 2020 ternyata dia masih ada, malah semakin parah. Semoga tahun depan 2021 udah nggak ada. Gitu. Amin ya, semoga cepat berlalu. Kita lanjut. Berikutnya, tadi pengertian sistem sosial, 1+1 lebih besar dari 2. Pengertian wabah itu pokoknya berjangkit secara cepat, banyak, dan bisa bencana. Kemudian berikutnya, kita akan bahas dampak wabah terhadap kehidupan sosial. Dampak negatifnya lebih besar ya, lebih banyak gitu daripada positifnya. Ya, selalu ada hal positif yang bisa diambil, tapi kita akan lihat dampak negatifnya juga. Saya membaginya menjadi 2, ada konsekuensi langsung, ada konsekuensi tidak langsung. Konsekuensi langsung itu ketika kita atau keluarga kita terkena wabah, menjadi bagian dari pandemi gitu. Kita atau keluarga kita sakit, kehilangan fungsi fisik gitu karena sakit. Ada yang sakit, sembuh, tapi ada sesuatu yang hilang gitu, ada fungsi fisik yang hilang akibat terkena wabah tersebut. Ada juga banyak yang sakit kemudian meninggal, tidak bisa terselamatkan. Kemudian karena sakit itu ada konsekuensi terhadap kehidupan sosial, harus diisolasi ya. Terus kalau kita kehilangan, pada saat keluarga kita sakit aja kita merasa sedih gitu, merasa berduka. Apalagi ketika ditinggalkan, ketika wabah itu menimbulkan dampak mengambil nyawa keluarga kita, teman kita, kerabat kita yang kita sayangi, tentu saja ada kedukaan. Untuk pihak-pihak tertentu bahkan bisa menimbulkan trauma, misalnya anak-anak gitu yang belum mengerti terus tiba-tiba
beberapa orang keluarganya meninggal pada saat bersamaan itu, jangankan pada saat wabah ya, pada kejadian meninggal biasa tanpa wabah pun untuk anak-anak atau orang-orang tertentu bisa sangat menimbulkan trauma, apalagi seperti ini. Kemudian ada juga kejadian-kejadian perundungan. Perundungan seperti apa? Saya juga baca banyak kasus berita-berita di Indonesia, berita-berita di negara lain bahwa orang-orang yang sakit itu banyak dirundung ya, dibully gitu. Jadi misalnya dia bawa penyakit atau misalnya ketika meninggal dia malah dijauhi. Kemudian ada juga konsekuensinya berupa konflik-konflik keluarga, misalnya yang tadinya ingin dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan COVID, ini karena keluarganya, oh enggak, ini adat kita harus begini budayanya, itu juga sering menimbulkan konflik yang saya dengar juga terjadi gitu di Indonesia. Dan juga di negara-negara lain. Itu konsekuensi langsung ketika kita menjadi bagian dari wabah, ketika kita terkena wabah. Yang kedua, konsekuensi tidak langsung. Konsekuensi tidak langsung itu ketika kita sebenarnya nggak kena sakit, tapi ya mau nggak mau kita kena dampaknya, yaitu karantina misalnya. Kalau misalnya kita dinyatakan pernah berinteraksi dengan OTG, bukan ya, kalau di Indonesia namanya, pokoknya kalau di kita kasus positif, ketika kita terindikasi pernah berinteraksi dengan kasus positif secara dekat, misalnya kalau di Jerman itu kriterianya kita pernah mengobrol dekat kurang dari 1,5 meter selama lebih dari 15 menit tanpa memakai masker, itu kita wajib karantina selama 10-14 hari, harus swab test dan lain-lain. Itu juga ada konsekuensi tidak langsung, kita jadi nggak bisa kemana-mana ya. Itu secara nggak langsung berhadap terhadap kehidupan sosial. Lalu adanya pembatasan sosial, nanti akan kita bahas lebih detail, pembatasan sosial berskala lokal, pembatasan sosial berskala besar, itu sangat berdampak terhadap kehidupan sosial. Kemudian karena adanya pembatasan sosial, jadi banyak sektor ekonomi yang tidak berjalan, banyak toko, kemudian tempat usaha, tempat aktivitas yang harus tutup. Dampaknya adalah kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Tentu saja sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita. Yang intinya sebenarnya adalah adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi baik lahir maupun batin. Kebutuhan yang tidak terpenuhi lahir itu apa? Jadi kekurangan, karena kekurangan penghasilan tidak bisa membeli makanan, tidak bisa membeli apa yang harusnya dibeli gitu, listrik atau air atau gas apa segala. Jadi berkurang kebutuhan kita akan makanan, pangan, keluarga tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan batin tidak terpenuhi, yang biasanya kebutuhan batinnya merasa senang kalau kumpul-kumpul sama teman, kalau ketemu keluarga, misalnya kakek nenek ketemu cucunya, atau ketemu teman-teman di sekolah gitu, karena ada pembatasan sosial, jadi tidak bisa terpenuhi gitu kebutuhan bersosialisasinya. Itu konsekuensi negatif langsung dan tidak langsung. Selalu ada hal baik yang bisa kita ambil dari setiap kejadian. Ya, there's always a silver lining. Gitu. Dampak positifnya yang saya bisa amati dari wabah ini adalah kita beristirahat dari rutinitas. Bumi itu beristirahat dari kesibukan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kalau saya baca-baca berita, misalnya di banyak negara udara sudah mulai lebih bersih karena berkurang aktivitas orang-orang yang harus pergi ke kantor, berkurang polusi udara gitu. Kemudian tumbuhan-tumbuhan juga ditumbuh lagi, hewan-hewan yang tadinya misalnya hampir punah atau tinggal sedikit jadi berkembang biak lagi. Air, sungai jadi bersih-bersih lagi. Nah, itulah istirahat-istirahat dari rutinitas, efek positif. Yang lainnya lagi yang saya rasakan karena kita beristirahat dari rutinitas, banyak, jadi asalnya rame, sibuk gitu, di stop. Jadi kita sebenarnya bisa memanfaatkan waktu istirahat ini sebagai refleksi diri gitu. Apa sih yang sudah kita lakukan sampai saat ini tuh untuk kehidupan pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk dunia tuh apa gitu. Itu
waktu untuk melakukan refleksi diri. Kemudian yang saya amati juga, dengar dari sharingnya teman-teman di ALET juga banyak sekali yang memiliki skill baru pada saat wabah ya. Misalnya teman-teman ALET yang jadi senang berkebun, terus jadi belajar software baru, misalnya kemampuan ada yang coding, ada yang bikin desainer segala macam, ada yang jadi senang ke dapur, masak-masak dan jadi bisa dijual, terus ada yang tahu oh ternyata saya jagoan ya dagang gitu, bisa jadi reseller buat teman-temannya yang lain-lain. Itu beberapa dampak positif yang menurut saya tidak sebesar konsekuensi negatifnya. Tuh, lanjut ya. Contoh dampak yang tidak terlihat. Jadi kalau tadi yang trauma itu sangat terlihat, konsekuensi negatif sangat terlihat, terus misalnya dari asalnya makan 3 kali jadi 2 kali itu juga sangat tampak, itu kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Ternyata ada juga contoh dampak yang tidak terlihat. Ada yang dinamakan shadow pandemic ya. Shadow pandemic ini adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari pembatasan gerak yang diberlakukan untuk meredakan penyebaran pandemi di mana perempuan dan anak terperangkap di dalam rumah bersama pelaku. Ini cuma contoh ya. Sebenarnya banyak dampak, tapi yang saya bisa dapat datanya ini dari datanya dari unwoman.org. Ada shadow pandemic dari 1 dari 4 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual yang kebanyakan dilakukan oleh pasangan intim. Dan ternyata kebijakan stay at home yang diberlakukan pada saat pandemi ini menyebabkan misalnya di Spanyol laporan meningkat 18% sejak 2 minggu pertama kebijakan lockdown diberlakukan. Dan di Inggris jumlah penelpon ke helpline juga meningkat 700%. Saya nggak bisa dapat data di Indonesia karena juga salah satu sebabnya KDRT di Indonesia itu masih sesuatu yang dianggap tabu gitu, bukan sesuatu yang memang harus dilaporkan gitu. Tapi pada intinya saya melihat bahwa ada hal-hal yang hal dampak negatif yang masih tersembunyi ya, masih nggak bisa kelihatan, tapi sebenarnya terasa. Ini tambahan terhadap konsekuensi negatif dari wabah. Kemudian poin yang ketiga, mengapa perlu membangun sistem sosial dalam menghadapi wabah? Kenapa? Cuma satu tujuannya, untuk bertahan, untuk survive. Kita berharap kita semua ada di ujung garis finish kalau ini adalah sebuah maraton untuk menyelamatkan diri dari wabah gitu. Kita berharap bahwa semua orang yang kita kenal juga survive kalau misalnya wabah ini berakhirnya, let's say misalnya bulan Februari 2021 ya, amin. Kita berharap semua yang ada di sini, semua yang kita kenal, semua yang kita tahu, bahkan yang nggak kita kenal pun gitu, sebanyak-banyaknya itu sampai hidupnya ke ujung Februari 2021 tanpa kekurangan atau apapun. Itu tujuannya, untuk bertahan atau survive. Tujuan utamanya. Nah, kemudian bagaimana membangun sistem sosial dalam menghadapi wabah? Ini bullet point yang waktu itu saya dapat dari survei di internal teman-teman komunitas ALET. Saya tanya nih, teman-teman gimana ya membangun sistem sosial dalam menghadapi wabah, atau apa sih yang terpikir kalau kita misalnya bilang gimana ya menghadapi wabah, harusnya sistem sosial. Ada yang bilang kita harus punya makan tujuan, harus ada solidaritas, harus manfaat bersama. Oh, harus harmonis, keharmonisan warga, keharmonisan tetangga, keharmonisan keluarga gitu. Ada interaksi yang seirama ya. Kemudian tenggang rasa, empati, masing-masing harus punya tanggung jawab sosial, dan bidang ekonomi harus lebih diperhatikan lagi, juga ketahanan pangan. Nah, pada kelas literasi ini saya akan gunakan satu kerangka sederhana dari Talcott Parsons, seorang sosiolog dari Amerika, yang dia sebenarnya mengemukakan fungsionalis teori ya, bahwa masing-masing komponen dari masyarakat itu punya fungsi untuk membangun satu sistem sosial
yang baik. Menurut Talcott Parsons, supaya bertahan, supaya survive, satu sistem sosial harus memiliki 4 fungsi. Kita singkat dengan AGIL. 1A, adaptasi, kemampuan untuk menanggulangi situasi eksternal yang gawat, yang nanti akan kita bahas di situasi eksternal itu wabah ya, bagaimana. Kedua, dia juga harus punya fungsi goal, tujuan, kemampuan untuk mendefinisikan tujuan bersama. Kemudian I, integrasi, kemampuan untuk mengatur hubungan antar komponen penyusunnya. Dan L, latensi, kemampuan untuk memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. AGIL, adaptasi, goal, integrasi, dan latensi. Nah, yang pertama adaptasi, kemampuan untuk menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Apa sih yang dilakukan oleh sistem sosial di sekeliling kita untuk beradaptasi terhadap wabah, terutama wabah COVID-19 ini? Saya punya 3,5 sebenarnya. Pertama, melakukan protokol kesehatan, melakukan pembatasan sosial, dan pembatasan sosial itu efeknya ada ke stay at home ya, di mana kita stay healthy physically and mentally, dan terakhir adaptasi secara ekonomi karena dampaknya itu dampak kehilangan penghasilan atau pekerjaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan. Kita akan bahas satu-satu. Adaptasi protokol kesehatan. Ini saya ambil dari keputusan Menteri Kesehatan ya tentang protokol kesehatan. Jadi ini sumbernya resmi di Indonesia yang berlaku satu negara gitu. Nanti dari sini ada protokol-protokol kesehatan kecil-kecil yang diimplementasikan juga di masing-masing kota atau masing-masing institusi di kantor, di sekolah, atau di komunitas alit sendiri ya. Kita lihat bahwa ada protokol kesehatan untuk diri sendiri, bagaimana harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu ada protokol untuk penyelenggara pertemuan, ya, termasuk himbauan, terus ada pemanfaatan teknologi yang tadinya pertemuan langsung menjadi daring seperti yang dilakukan oleh komunitas alit. Biasanya kita kelas literasi langsung di alit, itu sekarang jadi pakai Zoom, tapi alhamdulillah dengan ini jadi saya bisa ikutan gitu ya. Kemudian ada lagi ruang darurat gitu, jadi kalau misalnya ada pertemuan atau ada kegiatan harus ada ruang darurat dan menganjurkan peserta untuk membawa peralatan mandiri. Jadi protokol kesehatan ini adalah bentuk sistem sosial untuk beradaptasi terhadap wabah yang harus nggak dipatuhi? Ya harus, karena tujuan kita ya survive gitu. Kalau mau beradaptasi, protokol kesehatan ini nggak cuma ditempel di dinding atau nggak cuma jadi peraturan. Kalau di Indonesia katanya yang peraturan ada untuk dilanggar, yang ini jangan nih, tidak untuk dilanggar. Kalau kita mau kompak untuk survive bersama, tidak dilanggar. Berikutnya adalah pembatasan sosial. Ini saya ambil contoh pembatasan sosial di Jakarta karena saya nggak nemu satu infografis yang cukup kompak, cukup padat untuk merangkum yang ada di Bandung gitu, karena di Bandung peraturannya cukup dinamis gitu. Ada yang cuman dari 13 sampai 26 Juni, ada yang sampai 10 Mei, dan saya nggak tahu apa yang sedang berlaku di Bandung saat ini ya. Jadi contohnya ya, contoh singkatnya di Jakarta, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan nih. Misalnya contohnya yang di Jakarta tanggal 10 April 2020, itu sekolah libur diganti belajar di rumah. Kecuali lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, dan kesehatan. Ini bentuk adaptasi kita sebagai sistem sosial untuk menghadapi wabah. Ya. Tempat kerja juga jadi kerja di rumah, fasilitas umum atau hiburan ditutup, kegiatan pertemuan politik dan budaya ditiadakan, tempat ibadah ditutup untuk umum, moda transportasi juga naik bis maksimal cuma 50% gitu, jam operasional dibatasi. Ini bentuk
adaptasi dari institusi negara untuk menyelamatkan rakyatnya melewati wabah. Ada aturan-aturan seperti ini. Jadi aturan negara dalam skop nasional, kemudian ada juga PSBL ya, pembatasan sosial berskala lokal juga ada di Bandung atau di kantor. Jadi diganti-ganti gitu. Yang tadinya setiap hari kerja di kantor jadi working from home gitu. Bukan buat gaya-gayaan, enggak. Tapi nanti kita akan lihat tujuannya ya untuk beradaptasi terhadap wabah. Ini contoh yang ada di Jerman juga hampir sama ya. Tapi mungkin bedanya di sini schools will gradually open. Jadi kalau di Indonesia yang saya dengar benar-benar full daring gitu, belajar di rumah dari awal sampai saat ini belum dibuka kan ya sekolah ya. Karena yang saya baca juga angka kematian anak korban COVID-19 di Indonesia itu sangat tinggi dibanding yang lainnya. Kalau kami di Jerman itu sekolah masih buka sejak Mei secara bertahap gitu. Jadi anaknya masuk sekolah seminggu sekali gitu, kayak playdate bareng-bareng. Terus udah gitu ada yang seminggu 2 kali. Kemudian setelah liburan musim panas, bulan September itu mereka masuk setiap hari tapi gantian, diatur-atur gitu waktunya. Beda-beda sedikit. Tetapi dampak yang paling terasa dari pembatasan sosial ini, walaupun kita beradaptasi, tapi tentu saja ada konsekuensi negatifnya gitu ya. Banyak tempat-tempat usaha yang jadinya tutup gitu. Kalau tutup, ya gimana, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan, ya kehilangan penghasilan, ya kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi gitu. Disitulah peran pemerintah memberikan bantuan-bantuan sosial ya, yang untuk menopang warganya supaya selamat. Banyak yang bilang iya selamat karena COVID tapi nggak selamat karena nggak bisa makan gitu. Nah itu juga kan nggak seperti itu gitu, harusnya pemerintah juga harus memastikan bahwa semua rakyatnya itu terangkut dalam kapal, kalau kapal mah terangkut dalam kapal dan selamat sampai ujung garis finish wabah itu berakhir. Terus lanjut ke yang berikutnya, adaptasi. Bentuk dari adaptasi karena pembatasan sosial, nggak boleh kemana-mana, jadi kita dianjurkan stay at home. Yuk di rumah aja. Nah, saya nggak tahu teman-teman di Indonesia udah berapa lama di rumah aja. Saya sejak bulan Maret tanggal 16 nggak pernah ke kantor lagi sampai hari ini. Ke kantor cuman mungkin dari Maret sampai Desember itu 2 kali untuk ngambil surat. Dan itu pun sulit sekali gitu, izinnya itu harus dari kayak berapa minggu sebelumnya. Jadi ya di rumah aja kan. Teman-teman juga yang biasanya kongko jalan-jalan ketemuan teman-teman akhir pekan gitu, kantor atau ke sekolah kemana, sekarang ya udah semua aktivitasnya jadi berkumpul di rumah. Itu bentuk adaptasi kita. Bagaimana kita bisa tetap sehat, yang tadi stay healthy physically and mentally at home, itu usaha kita ya. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian integrasi dan latensi. Jika merasa kurang sehat, secara sukarela agar tinggal di rumah atau tidak bekerja, tidak sekolah atau ke tempat umum lainnya. Nah, sebenarnya kalau ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan juga, Germas ya. Jika merasa kurang sehat secara sukarela atau tinggal di rumah atau tidak bekerja, kalau di Jerman ini udah berlaku tanpa adanya wabah gitu. Jadi kalau di Jerman itu bersin sedikit aja atau batuk sedikit aja, kolega kita di kantor udah, hei kamu pulang, nggak boleh ke kantor gitu. Kalau di Indonesia kayaknya kita udah mau, udah batuk segala heboh aja, bosnya tetap, loh kok di rumah gitu ya. Itu sesuatu yang saya perhatikan sangat berbeda gitu. Jadi, nah dan sekarang diterapkan di Indonesia dan saya berharap nanti seterusnya akan menjadi kebiasaan baru atau new normal. Jadi kalau kurang sehat, jangan jadi pembawa penyakit di kantor gitu. Di rumah saja yang harus dilakukan di rumah seperti apa, selalu gunakan masker, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup gitu ya. Hindari pemakaian bersama alat makan dan lain-lain. Ini
bentuk adaptasi kita sebagai individu untuk selamat di masa pandemi ini. Terus gimana lika-liku kehidupan sosial kita selama berada di rumah? Nah, itu juga sesuatu yang menarik untuk dibahas ya, karena banyak teman-teman yang ternyata jadi apa ya, tidak terpenuhi kebutuhan batinnya untuk berkumpul, atau jadi pusing aja gitu karena udah biasa keluar rumah, udah biasa kemana-mana, dan benar-benar akhirnya di rumah. Ternyata banyak dari kita yang meninggalkan rumah itu dalam sehari sekian jam, berangkat pagi jam 8 atau mungkin jam 6 kalau rumah dan kantornya jauh. Jam 6 nanti pulang ke rumah lagi jam 6 lagi, 12 jam kita di luar, terus ketemu anak istri misalnya cuma 3 jam, habis itu tidur. Kalau akhir pekan kita pergi, sekarang harus 24 jam ada di rumah yang sama, suami sama istri, anak sama orang tua gitu, atau kakak dengan adik. Itu ternyata sangat mempengaruhi dinamika di dalam kehidupan keluarga ya. Banyak yang baru tahu kok biasaannya begini gitu, baru tahu bahwa nggak cocoknya di sini. Banyak konflik lah, ada yang ngerasa aduh pusing nih saya sama orang tua ternyata gini gitu. Itu pasti mempengaruhi kehidupan sosial. Tapi ada juga yang banyak jadi kompak, wah seneng nih jadi kayak honeymoon terus nih sama istri atau suami karena ketemuan terus nih. Biasanya kita masing-masing salah sibuk kantor, sekarang bisa kerja berdua nih sama-sama satu laptop gitu, dan seterusnya. Pasti berpengaruh ya. Terus kita lanjut ke adaptasi secara ekonomi. Jadi tadi ada dampak negatifnya dari pembatasan sosial adalah yaitu karena ditutup, jadi banyak yang terkena PHK. Ini juga saya dapat dari Dinakes Trans Energi DKI Jakarta. Banyak pekerja atau buruh yang dirumahkan, ya. Itu langsung mengalami peningkatan gitu jumlah pekerja yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan. Dampaknya sebenarnya tidak hanya untuk pekerja, karena saya juga dengar curhat dari teman saya yang punya usaha, dia tuh sampai nggak bisa tidur berhari-hari, bermalam-malam, sampai dianya juga sakit karena perasaannya sangat nggak enak untuk merumahkan pegawai-pegawainya. Bahkan ada yang sampai ngutang, sampai jual segala macam apa yang dia punya hanya supaya dia tetap menggaji pegawainya. Padahal nggak ada penghasilan gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang dia harus membayar cicilan, karena biasanya kan usaha-usaha itu dia dikasih cicilan gitu ya untuk usaha, dan karena kalau penghasilannya teratur dia sebenarnya bisa membayar cicilannya, tapi karena sekarang enggak, jadi bingung gimana ya Mbak ininya bayar cicilannya. Jadi ini bisa sangat berdampak terhadap kehidupan sosial kita, baik di level individu, keluarga maupun masyarakat gitu. Adaptasi-adaptasi yang dilakukan secara ekonomi tentu saja mengurangi pengeluaran yang tidak butuh gitu ya. Nanti kita akan bahas kalau sedekah itu masuk, mengurangi sedekah itu masuk adaptasi secara ekonomi enggak gitu. Nah, intinya yang biasanya kita misalnya beli baju jadi nggak beli baju, atau biasanya kita beli cemilan jadi beli makan pokok aja, mengurangi pengeluaran. Yang asalnya les ini itu ya udah sekarang sekolah aja. Terus ada lagi adaptasi secara ekonomi yang tadi saya sempat singgung, belajar skill baru untuk menambah penghasilan. Jadi bisa bikin-bikin puding lah, bikin kue gitu, dijual ke tetangga, saling beli sama tetangga. Misalnya kita ada di lokasi yang punya sumber makanan yang cukup enak tuh, kayak Heavy tuh jualan kepiting yang enak banget tuh, wah terus bisa dikirim ke Bandung dan lain-lain. Itu juga adaptasi secara ekonomi, dan itu banyak banget yang melakukan itu, dan itu bentuk adaptasi kita ya. Memanfaatkan apa yang dimiliki untuk menambah penghasilan. Oh, kita misalnya punya apa untuk disewakan, punya mobil yang tadinya dipakai sendiri jadi disewakan, misalnya punya rumah yang kamarnya bisa dikosin misalnya, jadi kita untuk menambah penghasilan, ya udah ini anaknya satu kamar dulu sama orang tuanya supaya kamar yang satu bisa disewakan, seperti itu. Itu adaptasi secara ekonomi, sistem sosial. Kemudian secara pemerintahan
Jadi ada prioritas-prioritas anggaran yang dikeluarkan dan dialihkan kepada penanggulangan COVID ini, misalnya dana bansos dan lain-lain ya, atau subsidi-subsidi yang lain yang tadinya harusnya dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lain dialihkan ke penanggulangan wabah. Nah, itu bentuk adaptasi. Lalu adaptasi AGIL, goal, tujuan seperti saya tadi sudah bahas. Tujuan semua bentuk adaptasi itu adalah mencegah dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 untuk menyelamatkan sebanyak mungkin dari kita untuk melewati wabah. Ini tadi malam saya ambil total kasus terkonfirmasi di Kota Bandung itu 5.019 ya, meninggal 147 tuh. Jadi dari warga Kota Bandung yang terdeteksi itu yang terukur ada 147 yang nggak nyampe ke ujung situ pada saat ini. Tujuan dari semua adaptasi itu adalah gimana supaya konfirmasi meninggal ini tetap 147 dia sampai akhir Februari kalau bisa mah gitu. Kalau sampai akhir COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 bukan hanya tentang kita sendiri dan keluarga kita dan teman kita yang selamat, tapi juga ada tentang semua orang. Nanti saya jelasin lagi. Goalnya. Terus integrasi. Bagaimana kemampuan untuk mengatur hubungan antar komponen penyusunnya. Integrasi. Jadi setelah adaptasi, goal kita jelaskan, kita melakukan integrasi. Apa yang penting di integrasi? Kejelasan informasi dari institusi-institusi, dari aktor-aktor yang ada dalam sistem sosial. Pemerintah misalnya, dia membuat satu sistem informasi yang terpusat dan jelas. Misalnya kalau di Bandung, informasi seputar COVID-19 Kota Bandung, itu ada di website ini. Ada yang belum pernah ke website ini lengkap banget ya. Terus kita juga bisa telepon ke 112 untuk pertanyaan-pertanyaan seputar COVID-19. Kalau kita mau tanya tentang PSBB, misalnya, boleh nggak kita melaksanakan satu acara A, B, C, misalnya mau nikah nih berapa orang yang boleh diundang, acaranya seperti apa. Kalau kurang jelas, ke 113. Layanan darurat medis COVID-19 ke 119. Nah ini salah satu bentuk aja di Kota Bandung. Kalau di kota-kota lain juga pasti punya gitu, itu salah satu usaha integrasi gitu supaya komponennya tidak terpecah-pecah. Hindari hoax dan provokasi. Misalnya yang dilakukan oleh komunitas ALET ya. Sering banget dia posting, komunitas ALET itu posting fakta atau hoax nih. Contohnya, apakah minum alkohol dapat mencegah atau mengobati COVID-19 atau enggak? Apakah kemana minum teh? Apakah sinar matahari gitu? Banyak hoax. Misalnya kita kenapa dikatakan integrasi karena informasi-informasi yang simpang siur, yang hoax ini bisa memecah belah masyarakat, ya kan? Kita kan merasa bahwa misalnya ada, oh ya ini sebenarnya COVID-19 itu cuma konspirasi. Jadi masyarakat terpecah nih antara yang percaya sama COVID-19 sama enggak. Masyarakat terpecah jadinya, saya nggak mau mengikuti PSBB, ini mah cuma konspirasi. Yang satu lagi bilang, enggak kok ini benar. Terus ada lagi nanti masyarakat terpecah, oh karena hoax ini nih pakai obat ini, pakai kalung apa kemarin, kayu putih kalung ya, antivirus atau empon-empon atau apa itu. Jadi masyarakat terpecah, kamu jangan percaya ini. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa merusak sistem sosial. Jadi untuk membangun sistem sosial mumpuni harus ada kejelasan informasi dari institusi-institusi yang berwenang. Kalau di Jerman sendiri, contohnya seluruh Jerman itu nurut sama satu institusi namanya Robert Koch Institute. Dia yang selalu menjadi acuan untuk semua level institusi dari mulai pemerintah federal, kemudian negara bagian sampai ke sekolah dan tempat les. Jadi semua kalau misalnya kita dapat surat atau dapat berita tentang COVID-19 itu pasti website itu yang dikutip gitu, nggak ada website lainnya lagi. Menurut saya itu sangat baik untuk mengacu hanya ke satu situs yang terpercaya. Jadi nggak ada yang terpecah-pecah. Tidak mengurangi konflik karena perbedaan sumber gitu.
Integrasi yang kedua adalah sistem dan fasilitas pendukung dari institusi. Misalnya sistem pendukung dari institusi, kita disuruh diam di rumah, disuruh kerja di rumah, disuruh sekolah dari rumah. Nah, yang nyuruhnya itu harus menyediakan sistem. Sistemnya ya informasi yang jelas dan pelaksanaan yang tegas, kalau melanggar bagaimana. Working from home, kerjanya fleksibel, iya. Nggak harus ke kantor sih jam 8 sampai jam 5 misalnya kan, working hour kalau di Indonesia jam 8 sampai jam 5 ya. Memang nggak harus ke kantor, tapi jangan jadi dieksploitasi gara-gara ngantornya di rumah, pakai WhatsApp, jam 2 malam masih WhatsApp. Besok kita rapat ya, kontennya ini itu ya. Nah, itu nggak boleh begitu harusnya. Kalau kita mau punya sistem sosial yang mumpuni, ya tetap kerja secara profesional, fleksibel sistem, kita tetapkan dari awal jelas misalnya, oke, kita tetap kerja 40 jam seminggu atau kita kurangi jadi 35 jam seminggu dan ditetapkan, oke, jam kerjanya sekian sampai sekian. Kalau ada yang mau fleksibel, jam sekian sampai jam sekian dan ada pengaturan gitu, siapa yang informasi siapa yang on hari ini, siapa yang off. Enggak mengeksploitasi misalnya ya tiba-tiba hari Sabtu atau Minggu jadi tiba-tiba harus rapat atau tanpa ada kesepakatan sebelumnya gitu ya, itu juga nggak boleh ya. Kemudian adanya anjuran untuk beribadah dari rumah. Kalau dari pemerintahnya sudah ada anjuran untuk beribadah dari rumah, please para pemuka agama itu kompak mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jangan tiba-tiba, oh nggak usah pemerintah mah, corona itu kan dari Allah, dari Tuhan. Ya kita nanti kena, pokoknya kalau kita kena ya kena aja, yang penting mah harus Jumatan di masjid dan lain-lain. Nah, seperti yang saya tadi bilang, corona itu, wabah itu bukan tentang kita, bukan tentang kita harus selamat gitu, tapi juga tentang semua orang, bagaimana kita supaya nggak jadi sumber bencana atau sumber penyakit untuk orang lain ya. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk kegiatan sekolah, kantor, ibadah, pertemuan-pertemuan yang tadi dianjurkan kalau bisa dilakukan secara daring, nggak dilakukan secara daring gitu, sebisa mungkin. Lalu penyesuaian target pencapaian di sekolah atau kantor. Tadi kan udah sama nih goalnya, tujuannya untuk survive. Tujuan-tujuan yang lainnya mah nggak jadi prioritas. Jadinya sesudah survive baru tujuan-tujuan itu. Misalnya yang tadinya awal tahun, oh harus nih penyerapan anggaran sekian, kalau nggak anak-anak nilainya harus sekian, atau di kantor, misalnya di kantor penjualan barang, target penjualan harus sekian, harus naik dari tahun sekian. Nah, karena ada wabah ini ya harus disesuaikan. Yang penting semua karyawan, semua murid, guru, rakyat itu selamat. Tujuan-tujuannya nanti dulu yang lainnya. Gitu. Itu yang saya dapatkan, itu adalah juga bagian dari sistem pendukung dari institusi. Karena pegawai atau murid gitu ya, kalau misalnya si kantornya bilang, udah tenang aja, yang penting mah kamu sehat lahir batin, kerjakan sebisamu gitu, nggak ada pressure dari kantor untuk ini harus ini tutup ini nih gitu. Nah, itu akan sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental kita, dan pasti akan berpengaruh untuk interaksi kita dengan orang lain. Jadi jangan sampai 1+1 itu jadi minus dari 2, jadi kurang dari 2 karena interaksi-interaksi yang negatif itu. Itu sistemnya. Yang lain integrasi adalah juga berupa fasilitas dukungan, pembagian masker dan disinfektan untuk murid, guru, pegawai, terus ada berbagi kuota internet, sinyal atau sinyal wifi. Di Indonesia juga ada banyak ya yang ketua-ketua RT yang berinisiatif sendiri gitu, atau juga dapat bantuan dari pemerintah untuk ya ayo sumbangan-sumbangan, terus kita beli langganan wifi sendiri, anak-anak boleh sekolah dengan tetap menjaga jarak di balai desa, hal seperti itu. Terus peminjauan gawai, saya juga banyak baca berita, banyak orang tua yang meminjamkan laptop atau PC atau tablet ke sekolah untuk murid-murid yang nggak punya untuk mengikuti ujian ya UNBK kemarin. Itu juga dilakukan. Lalu ada pembagian buku atau materi pelajaran, teman-teman juga
banyak ya contohnya THV yang menginisiasi perpustakaan di Bengkulu itu sangat bagus gitu ya untuk contoh sistem integrasi. Teman-teman yang lain juga banyak yang berbagi untuk mendukung apa yang harus dilakukan pada saat wabah. Itu integrasi. Kemudian di rumah yang integrasi yang penting juga adalah menjaga kekompakan keluarga, kantor atau kelompok ya. Bagaimana mengatur jadwal dan aktivitas, yaitu karena kita semua di rumah, tapi kita tetap harus beraktivitas. Gimana ngatur jadwal? Misalnya kalau saya contoh di foto ini ruang one Zimmer kalau bahasa Jermannya, kalau bahasa Inggrisnya living room, kalau bahasa Indonesianya ruang tengah ya atau ruang keluarga. Kalau di kita itu betul-betul sekarang pada saat stay at home tuh betul-betul jadi one Zimmer, betul-betul jadi living room karena semua kehidupan tuh jadi berpusat di sini, makan, les, sekolah, kerja, ya rumah kita cuman segini-gininya gitu. Jadi dan semua orang perlu pakai ruangan ini. Saya misalnya untuk Zoom, saya untuk ngantor, anak-anak untuk les, suami juga untuk latihan piano, untuk mentas di sini. Jadi kita harus mengatur jadwal dan aktivitas supaya tetap kompak, siapa pakai ruangan ini jam berapa gitu ya. Itu di skop keluarga. Di skop di kantor juga seperti itu. Kita harus misalnya tetap ada di kantor yang bertugas, tapi nggak boleh banyak-banyak, harus berjaga jarak. Gimana cara ngatur jadwalnya? Oh saya misalnya saya aja deh yang rumahnya dekat dengan kantor yang misalnya tugasnya untuk ngambil surat setiap hari atau nyiram tanaman atau ngontak siapa atau bukain pintu gerbang dan lain-lain. Itu harus berbagi jadwal dan aktivitas supaya tetap kompak gitu. Jangan saling ngandelin sih intinya ya. Kalau ada sistem yang bisa dibuat, buatlah untuk menghindari konflik ke depan, untuk menghindari hal yang tidak enak, terutama untuk menghindari nanti adanya tertular, sering tertular COVID. Kemudian berbagi tugas dan tanggung jawab. Kalau di rumah misalnya contohnya karena semuanya ada di rumah, jadi yang biasanya misalnya makan di luar pada saat makan siang bahkan makan malam, jadi masak misalnya sarapan, masak cuman makan malam aja misalnya. Sekarang jadi 3 kali makan di rumah. Bagi tugas nih kalau ibunya lagi kerja, bapaknya yang masak gitu, atau bapaknya lagi kerja, ibunya yang masak. Terus anak-anak ikut juga beres-beres rumah, seperti itu ya. Di kantor juga seperti itu, berbagi tugas dan tanggung jawab. Siapa yang giliran ke kantor, ada jadwalnya. Di kelompok juga seperti itu, misalnya teman-teman yang ada di Alet kan punya satu sekre bersama. Siapa nih yang kebagian piket bersih-bersih, siapa ini yang piket misalnya beliin makanan dan lain-lain, itu supaya tetap kompak. Terus integrasi juga termasuk tetap berolahraga. Itu sangat dianjurkan dari adaptasi sampai integrasi. Kenapa? Integrasi itu masuk ke komponen olahraga itu kenapa masuk ke komponen integrasi? Karena kesehatan lahir, fitness batin menurut saya mensana in corpore sano ya, dalam jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano itu apa ya? Pokoknya dalam tubuh yang sehat dapat jiwa yang sehat gitu ya, kalau nggak salah. Pokoknya bagaimana caranya supaya fisik kita, energi kita yang tadinya dipakai untuk ngejar bus Transjakarta atau misalnya energi kita yang tadinya dipakai ngangkot itu jadi tersalurkan juga di rumah gitu, tetap berolahraga. Misalnya berolahraga lari lah, jogging, senam, pakai YouTube, yoga dan segala macam gitu. Itu juga menjaga kesehatan lahir batin dan supaya hubungan kita juga tetap baik di rumah, di keluarga juga antar kantor. Makan bergizi dan sehat. Ini kalau memungkinkan ya. Kalau dalam serba kekurangan ya kita harus bisa saling membantu supaya tetangga, keluarga, kerabat yang kita kenal juga mendapat asupan makan bergizi yang sehat. Kenapa? Untuk menjaga imunitas supaya tidak tertular dari COVID, dan kalau kita kena juga supaya tetap kuat dan cepat sembuh. Gitu. Kemudian ya tadi dari integrasi sistem dan fasilitas pendukung, kekompakan keluarga, kita sekarang ke latensi agil, L yang terakhir. Kemampuan untuk memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Nah ini nanti teman-teman akan sharing ya di Alit tentang solidaritas ya.
Yang saya lihat sangat penting pertama adalah saling berkirim kabar untuk memotivasi teman dan keluarga. Untuk meyakinkan dia bahwa kamu nggak sendiri, kita semua sedang mengalami ini, sama kok, I feel you gitu ya. Kalau teman-teman di Alet punya sistem check-in, sistem absen gitu, yang hari ini saya kabarnya apa gitu ya, kumaha damang piye kabare, WhatsApp, Wigets gitu, manfaatkan gawai yang kita punya untuk berkomunikasi sebanyak mungkin sama teman-teman, memotivasi teman-teman apalagi yang misalnya sedang terkena penyakit, sedang terkena wabah, atau sedang terkena dampak karantina, atau kehilangan pekerjaan, penghasilan, atau kehilangan anggota keluarga karena COVID, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Itu bentuk latensi. Solidaritas, ambil peran kecil di lingkungan terdekat dengan saling bantu dan bermanfaat. Nanti teman di Alet ya akan ada yang jelasin lebih lanjut tentang solidaritas. Yang lainnya lagi di latensi, itu misalnya belanja di bakulan teman atau tetangga yang biasanya belanja di supermarket atau belanja makanan di bakery gitu. Coba kita sama temen deh yang kenal untuk sama-sama kita juga saling bantu, kita juga kebantu gitu. Atau kita bisa barteran juga saling pinjam barang yang dibutuhkan untuk mengurangi pengeluaran. Jadi nggak usah semua beli, nggak usah gengsi untuk minjem intinya. Ini contoh-contoh dukungan sistem sosial. Ini ya, salah satu dampak positifnya adalah banyak sekali asli di Indonesia apalagi ya, karena sudah terbiasa kita kulturnya saling bantu, itu banyak sekali sebenarnya contoh dukungan sistem sosial yang berlebih, yang bisa bertahan. Dia akan bantu teman-teman yang kekurangan, yang terseret-seret untuk selamat di pandemi ini. Ini cuma salah 3 contoh dari dukungan sistem sosial, donasi APD, cuci tangan gratis, berbagi masker, terus juga ada donasi buah ya, Tampah Indonesia gitu. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari yang dilakukan oleh teman-teman di latensi untuk menjaga motivasi individu. Itu aja mungkin dari saya. Ines bisa dilanjutkan. Terima kasih, ditunggu pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Teh Leni atas pemaparan materinya. Tadi udah dijelasin ya lengkap banget apa itu wabah, apa itu sistem sosial, bagaimana dampak wabah, terus kenapa dan bagaimana membangun sistem sosial dalam menghadapi wabah ini. Nah, selanjutnya itu kita bakal masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Tapi mungkin untuk pertama mungkin akan diawali tentang sharing bagaimana sistem sosial di solidaritas komunitas Alet yang bakal disampaikan oleh Dari nih. Boleh dipersilahkan untuk Dari on cam, langsung aja. Sudah, mungkin di-unmute dulu. Oke. Udah masuk ya? Suaranya masuk? Masuk. Oke. Harus sambil pegang ini nih. Oke. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Ini tuh depan-depannya ngobrol aja nih. Ceritain gimana sih sistem sosial tentang solidaritas di komunitas Alet ini. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Dari ini salah satu pegiat komunitas Alet juga yang udah lama aktif di komunitas Alet. Ya lumayan lah. Oke, jadi sebenarnya kan komunitas Alet itu boleh dibilang kayak inkubator sistem sosial lah ya. Jadi memang kita punya sekre dari dulu, walaupun berpindah-pindah tapi selalu ada tempat tinggal bersama. Jadi memang sejak dulu berkumpul bukan hanya karena kita punya minat yang sama, tapi karena kita juga akhirnya terikat satu dengan yang lainnya, karena memang kayak tadi kata Tele, I feel you gitu. Modalnya itu. Kita dengan satu teman dengan yang lainnya memang
keterikatan emosional cukup tinggi karena karena tadi punya rumah bersama, punya sekre itu, jadi hampir 24 jam tinggal bareng gitu. Jadi memang tinggi sekali rasa memiliki satu dengan yang lainnya. Dan itu yang pertama kali saya rasakan ketika masuk di komunitas ALET. Memang kadang-kadang waktu pertama kali agak aneh ya. Kenapa setiap orang harus jadi dulu sampai kalau ada yang intensitas bertemannya, bukan berteman ya, kayak biasanya ceria, ngomong terus tiba-tiba agak pendiam, agak sesering di kamar gitu. Itu langsung kayak di sidang lah ya, kayak ada masalah apa. Awalnya kita berpikir ngapain ya orang harus ngurusin orang lain kayak gitu. Ternyata memang kadang bercerita, berbagi itu juga ya, walaupun mungkin yang diajak ngobrol nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi bercerita tuh jadi jadi sebuah terapi juga. Nah, ngomongin solidaritas, hal-hal tadi kita yang terbiasa bertanggung jawab dengan orang lain itu di komunitas ALET, akhirnya terbangun sikap untuk saling tanggung jawab dengan yang lain. Kayak misal sering banget kalau ada yang satu cerita, walaupun mungkin sebenarnya bukan minta tolong, cuma cerita aja, aduh ibu saya teh sakit gitu. Kayak waktu itu ada teman kita di ALET yang dia lagi di luar kota, kemudian ibunya di Bandung sakit. Kemudian sama teman-teman di ALET yang datang ke rumah sakit tempat ibunya dirawat, kemudian memberikan apa yang dibutuhkan. Kemudian waktu juga ada yang cerita mungkin minta tolong sih kalau itu jatuhnya ya. Kunci motornya ketinggalan di dalam bagasi motor, ya. Jadi dia buka bagasi, terus kuncinya entah kenapa ditaruh di dalam bagasi motor, ditutup motornya. Terus kita dengan salah satu teman kita juga yang kebetulan ada di dekat situ langsung datang nyamperin. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya pakai tukang kunci juga ya, tapi jadinya ada perasaan untuk yang ditolong tuh kayak wah sampai segitunya mau nolongin ya gitu, walaupun nggak nolongin juga sebenarnya, tapi seenggaknya mau nolong gitu. Nah karena memang tindakan-tindakan kecil tadi memang dilatih, dipupuk. Emang ini tempatnya, ini ruangnya untuk setiap orang saling berlatih, ada dalam lingkungan sosial yang saling terikat satu dengan yang lainnya. Jadi ketika pandemi sekarang berapa bulan ini, dari Maret sampai sekarang terjadi, kita jadinya sudah terbiasa saling terikat dengan yang lain, cuman wahananya aja mungkin berbeda. Kalau dulu mungkin kita setiap hari atau terutama di Kamis ya, kita selalu ngumpul dan berdiskusi secara intens, setiap orang ngobrol dengan yang lain. Ketika pandemi akhirnya beralih wahana aja, jadi ke di Zoom atau beberapa kali seperti Google Meet dan lain-lain lah, cuma beralih wahana, tapi tetap seperti itu juga. Kemudian ketika pandemi ini, kita yang tadinya kemampuan sosialnya memang sudah dilatih sedemikian rupa, walaupun tidak disengaja ya, juga jadi ini akhirnya jadi malah ngumpulin banyak sumbangan untuk disalurkan lagi. Banyak banget yang punya inisiatif apa gitu, inisiatif sosial apapun langsung sama yang lain disupport gitu. Jadi waktu kemarin Lebaran juga banyak teman-teman yang kerja di kantornya punya sembako yang mau disumbangin, kita yang ambil, kita yang sebar luaskan kayak gitu. Dan tadi yang sempat di-mention sama Tele ini ada hal yang tadi beralih wahana ya. Tadi kita yang selalu berinteraksi secara langsung, nanyain kabar itu sampai gini loh. Kamu sekarang lagi deket sama siapa? Ceweknya yang mana, cowoknya yang mana, orang mana, sampai segitunya. Kan pertama kali saya masuk kayak ngapain dah? Kenapa saya harus cerita saya deket sama siapa dan lain-lain. Tapi ternyata itu berlatih untuk afektif satu dengan yang lainnya gitu. Nah, ketika tadi pandemi terjadi, beralih wahana. Jadi kita di grup WhatsApp selalu setiap hari ngasih kabar. Hari ini kondisi kesehatan bagaimana,
kemudian apa aja yang dilakukan selama hari ini, gitu. Biasanya kan agak malam tuh, selama 1 hari itu ngapain aja. Nah, awalnya aneh juga, maksudnya aneh juga ya, kayak news diary tapi dibaca banyak orang. Tapi yang menarik, maksudnya yang seru bukan ceritanya, tapi ditanggepin sama orang gitu. Dia cerita gini, oh iya berarti, oh Akang sana juga, tadi saya juga di situ segala macam, atau gimana ya gitu deh. Kemudian setiap orang harus cerita hari itu dia ngapain, kemudian kondisi kesehatan gimana. Sebenarnya di sisi lain itu buat tracing kesehatan juga. Kesehatan, dan kan kalau lagi pandemi begini kan 3T ya, salah satunya tracing yang diutamakan. Jadi kita tahu nih orang ini kemarin dari mana kemana-mana, walaupun tidak secara datawi kita baca, cuman kita jadi tahu lah, oh si ini kemarin dari sini. Kemudian oh si ini kemarin habis dari rumah sakit nih. Terus jadi agak khawatir kan, terus jadinya kita menyesuaikan segala macam. Dan itu tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak terapi yang bagus juga buat kita masing-masing gitu ya, untuk tahu apa kegiatan teman kita. Terus kemudian ternyata mungkin gara-gara pandemi jadi ada punya hobi yang sama atau punya kegiatan yang sama, akhirnya malah jadi ngerjain hal itu bareng-bareng kayak gitu. Jadi memang beralih wahana aja, tapi kemampuan sosialnya tetap ada gitu. Interaksi sosial tetap terjalin dengan intensitas yang sama, cuman beralih wahana. Dan itu mungkin yang saya rasa ketika kita ini kan kayak inkubator aja ya, cuman ruang kecil di mana kita saling melatih kemampuan sosial kita. Ketika kita terjun langsung di masyarakat dengan heterogenitas yang jauh lebih kompleks, jadi lebih fleksibel aja sih. Jadi kita punya banyak kacamata aja. Kita bisa merasakan orang ini harus dideketin kayak begini, orang ini deketin kayak begini, begitu. Dan mungkin sama lah ya di komunitas-komunitas yang lain juga sama. Cuman karena ini kita terikatnya bukan hanya karena kesamaan minat, tapi juga karena itu. Jadi mungkin masuknya karena sama minat, tapi udah di dalam diikat dengan perasaan saling memiliki satu sama lain gitu sih. Itu paling Mangga kembalikan. Oh ya, sebelumnya sorry, saya mau secara pribadi mau bilang makasih sama Teh Leni tadi saya sebagai dan tim teman-teman yang ngelola data COVID Bandung. Terima kasih udah di-mention tadi beberapa layanannya. Terima kasih banyak Teh. Enggak, Ines, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kang Dery atas sharingnya. Jadi teman-teman tahu ya gimana sih selama ini meskipun sedang ada COVID, kalau teman-teman di Alert itu tetap saling berkabar, saling tahu apa kabarnya, kegiatan teman-teman dan lainnya, meskipun hanya lewat grup gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan nih dari Jenny. Katanya gini nih, Teh Leni, kalau di Jerman, gimana cara pemerintah menjaga semangat atau spirit masyarakat supaya tetap positif di tengah pandemi? Langsung jawab ini? Iya, boleh langsung dijawab aja. Ini contoh aja ya, contoh aja di Jerman itu banyak siaran-siaran yang khusus tentang pandemi, tapi isinya sama sekali tidak menakutkan loh. Nggak kayak di Indonesia, kalau nggak tahu ya, kalau misalnya boleh saya bandingin, kalau Indonesia isinya, oh ini ada yang sakit, terus ini ada kabar-kabar berita yang bad news is a good news, kayaknya kalau di Indonesia tuh seringnya. Ada orang yang ditolak di pemakaman gitu, tuh kan bikin kita merasa tercekam ya, jadinya lebih sedih, bete, lebih takut lagi kena COVID, dan lebih nggak mau bilang-bilang gitu kalau kita kena, atau nggak mau bilang-bilang kalau kita stres dan lain-lain. Nah, di Jerman justru sebaliknya, banyak lebih banyak kabar-kabar positif yang muncul di media yang membuat warganya jadi merasa termotivasi. Salah satu contoh aja, ada satu channel berita di Jerman namanya Kika, bahasa Jermannya Kinderkanal gitu. Jadi dia khusus channel untuk anak-anak yang tidak berbayar dan disiarkan di seluruh Jerman. Di Kika itu
pada saat kita awal-awal pandemi, bahkan sampai sekarang, mereka selalu banyak menyiarkan berita-berita tentang korban-korban pandemi ya. Jadi si korban-korban itu, bukan korban, penderita, sorry, korban. Jadi yang lagi sakit itu dia diwawancara secara jarak jauh, mungkin pakai Zoom juga atau media lainnya, tapi diwawancara dengan suasana yang riang gitu. Jadi hostnya juga bawa, kalau kena COVID itu nggak apa-apa loh gitu. Sakitnya sakit apa? Ditanya, oh iya saya sakit kepala, ini itu, ya ibu saya juga sakit. Tapi bawaannya, kamu tetap sabar ya gitu. Terus gimana dukungan dari keluarga, gimana dukungan dari tetangga. Itu bahkan orangnya dikasih lihat, namanya ditampilin gitu, nggak yang ditutup-tutupi, nggak apa, dan orangnya juga seneng gitu merasa berbagi anak. Jadi pesannya ke anak-anak bahwa COVID itu penyakit biasa, itu bisa menyebabkan orang meninggal, atau menyebabkan orang sakit biasa dan kemudian sembuh lagi gitu. Jadi anak-anak juga supaya melihat bahwa hal itu bukan sesuatu yang mengerikan atau menakutkan gitu. Itu disiarkan ke seluruh Jerman ya. Dia diwawancara. Terus berita-berita tentang bagaimana sistem dukungan di tetangga atau keluarga. Misalnya tetangga-tetangga yang kalau di Jerman kan kita tinggalnya di apartemen-apartemen ya. Terus si yang terkena COVID-nya itu ada di shoot dari balkon, terus tetangganya hai atau dia kirim-kiriman makanan tapi pakai tali gitu atau pakai mangkok yang dikasih gitu dari balkon ke balkon. Nah, hal-hal seperti itu kan membuat kita merasa hangat ya hati, membuat tenang dan termotivasi. Terus misalnya ada berita-berita orang-orang yang kelebihan panen pada saat musim panas, musim semi kemarin kan banyak banget yang berkebun dan banyak yang panen-panen. Nah, apel misalnya ditaruh di luar di keranjang untuk diambil untuk oleh orang yang membutuhkan, terus donasi. Kemudian itu hal-hal yang diatur sebenarnya, disarankan oleh pemerintah untuk channel-channel berita. Jadi channel-channel berita itu disarankan untuk mengangkat berita-berita yang gembira, berita-berita yang positif tanpa menutupi fakta yang sesungguhnya gitu. Jadi di luar berita yang negatif, di luar berita yang positif itu dia tetap ada sumber berita. Misalnya berapa sih yang sakit hari ini, bagaimana misalnya perkembangan vaksin atau berapa bed ICU yang misalnya rumah sakit mana aja yang kepenuhan, mana yang lockdown, hal-hal seperti itu tetap diberitakan. Tapi berita-berita yang membawa yang membawa suasana positif itu juga naik gitu. Jadi nggak bad news good news aja. Jadi secara seimbang mereka ditampilkan. Itu cuma salah satu contoh aja. Contoh yang lainnya misalnya penetapan ada, tapi saya nggak bisa bandingin sama Indonesia ya kalau itu ya, menjaga spirit masyarakat ada ini secara ekonomi karena Jerman ekonominya kuat, jadi dia tempat-tempat yang tetap di tempat-tempat usaha yang ditutup dia mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga pegawai-pegawainya walaupun tidak bekerja dia mendapat ada yang namanya Kurzarbeitsgeld gitu. Jadi penghasilan yang hanya 80% dari gaji total tapi dikasih karena adanya bantuan pemerintah. Terus yang lainnya lagi keluarga-keluarga yang punya anak, dia juga ada subsidi, ada bantuan 100 euro dalam 2 kali pembayaran. Jadi kayak bansos sih sebenarnya kalau di Indonesia ya. Tapi yang ini mah nggak disunat ya. Jadi lebih memotivasi gitu. Menurut jadi gimana caranya si pemerintah itu mau meyakinkan bahwa kita juga melakukan sesuatu untuk memastikan kalian selamat, gitu, rakyat kita selamat. Tapi yang paling penting menurut saya adalah media karena media bisa sangat mempengaruhi perasaan kita termotivasi atau enggak gitu. Itu mungkin ya. Nah, iya benar sekali Teh, kata Jenny juga mungkin media massa itu benar-benar memainkan peran penting ya dalam kondisi seperti ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Google Form, dari Galih. Pertanyaannya itu, apa dampak dari kebiasaan baru dapat merubah sistem sosial terutama setelah pandemi? Mungkin silahkan dijawab Teh Lin. Yang kebiasaan baru new normal mungkin ya, yang maksud tadi ketika kita beradaptasi untuk melakukan protokol kesehatan dan kemudian PSBB, hal-hal yang sudah biasa kita lakukan.
Jadi yang saya lihat banyak kebiasaan baru yang sebenarnya baik dan harusnya diterapkan ada nggak ada pandemi gitu. Yang saya harap bisa terus kita lakukan. Jadi kalau saya baca di buku-buku tentang habit atau buku-buku tentang kebiasaan, diantaranya dari Charles Duhigg gitu, ada jangka waktu di mana kalau kita melakukan sesuatu sebagai kebiasaan dan tidak terputus, itu akan melekat gitu. Jadi kita akan terus-menerus melakukan hal tersebut. Diantaranya cuci tangan, bersih-bersih. Sebenarnya nggak ada pandemi juga cuci tangan itu kan baik ya, selalu bagus. Nyampe rumah, cuci tangan, bersih-bersih, dan lain-lain. Itu sebuah kebiasaan yang menurut saya akan terus berlangsung dan memang baik. Gitu. Kebiasaan yang lain yang tadi saya mention juga, tadi saya sebutkan juga, yang kalau kita lagi sakit, jangan ke kantor atau jangan sekolah. Itu juga kebiasaan baru yang saya harap bisa bertahan sampai nanti di Indonesia. Kebiasaan yang lain yang terkait dengan pandemi ini yang menurut saya merubah sistem sosial adalah penjarakan 1,5 meter itu ya, 1,5 meter. Kalau di Indonesia kalau di Indonesia kita ketemu orang biasanya atau di Jerman juga sih, ketemu orang begitu datang tamu tuh biasanya kita peluk gitu ya. Terus udah gitu cium-cium, cipika-cipiki dan lain-lain. Itu kalau karena adanya pandemi itu kita jadi cuma bisa dadah-dadah gitu atau gimana gitu. Itu sebenarnya juga merubah ini ya, jadi merubah perasaan karena biasanya kita senang ketemu teman pasti ya langsung pelukan terus cipika-cipiki, itu mau nggak mau kita akan merubah kehidupan sosial. Tapi menurut saya hal positifnya adalah untuk orang-orang yang memang nggak suka disentuh gitu ya, dan juga terutama anak-anak, itu sebenarnya bagus kalau misalnya dipertahankan. Jadi supaya orang-orang tuh bisa saling respect apa ya namanya ruang individu gitu. Jadi nggak terlalu dekat. Kalau misalnya kita bersamaan tuh jadi ada ruang individu yang dihargai gitu. Itu mungkin kebiasaan-kebiasaan baru yang saya harapkan terus berlangsung bahkan setelah melewati masa pandemi. Kebiasaan-kebiasaan baru yang saya harapkan tidak diteruskan itu sebenarnya adalah yang pembatasan sosial berskala besar itu. Maksudnya yang penutupan tempat-tempat budaya, penutupan tempat-tempat kumpul atau museum, terus tempat konser, teater, dan lain-lain. Saya harapkan yang itu tidak berlangsung lama, karena kita sebenarnya sangat membutuhkan fungsi-fungsi itu. Kita masih senang pergi ke konser musik, lihat teater, pergi ke museum, kumpul-kumpul. Saya sih berharap pandemi segera berakhir supaya kita segera balik lagi bisa kumpul-kumpul dan menikmati musik dan budaya. Setuju, kami butuh konser ya dari tetap beda ya rasanya nonton konser online. Oke, konser online juga bagus, tapi rasa bersama-sama dengan para fans gitu, terus atau melihat musisi pujaan di depan mata itu gitu, itu pemenuhan kebutuhan batin banget. Oke, jadi benar ya kayak tadi kita berharap banget supaya pandemi ini segera berakhir biar kita bisa nonton konser gitu ya. Salah satunya. Mungkin selanjutnya bakal ada sharing dari Jenny. Jenny ini pendiri Zero Waste Nusantara dan inisiator Tampah Indonesia. Jenny ini bakal sharing tentang donasi buah ya. Kalau begitu langsung saja dipersilahkan kepada Jenny untuk sharing. Halo. Halo. Sudah masuk suaranya? Sudah. Oke. Iya. Saya kira teh bakal ditanya-tanya, jadi saya nggak nyiapin ini nih. Nggak apa-apa, cerita aja. Omongan donasi buah ya, donasi buah ini di ide awalnya dari Teleni, di mana Teleni itu merasa kalau kita kan selama pandemi itu banyak diadakan bantuan-bantuan lah kepada pihak yang membutuhkan. Cuma biasanya tuh bantuannya ya kalau misalkan sembako gitu.
berasnya diplastikin, gulanya diplastikin, semua diplastikan, udah gitu ntar dimasukin lagi ke dalam satu kresek besar gitu. Kok emang sih berasnya baik gitu, memang sesuatu yang dibutuhkan. Cuma kok masih jadi banyak sampahnya gitu ya. Sedangkan kan Teleni sama saya juga tuh di Zero Waste Nusantara pengennya tuh kita meminimalkan sampah, terutama benda-benda disposable sekali pakai lalu dibuang gitu. Nah, jadi terus muncullah ide untuk bikin donasinya itu berupa buah dan sayur yang tidak membutuhkan kemasan berlebihan gitu. Ya udah, jadi kita kumpulin donatur, Teleni kumpulin juga dari teman-teman di Jerman. Banyak kan orang Indonesia ya Teh ya, yang di Jermannya. Banyak kan orang Indonesia tapi tinggal di Jerman gitu. Terus ada juga dari teman-teman yang tinggal di Indonesia juga. Nah, dananya dikumpulkan, terus kita cari supplier buah dan sayur di tiap kota. Jadi di mana kita pingin berdonasi di kota itu, maka kita harus cari supplier buah dan sayurnya di kota tersebut. Nah, ya udah, terus kita cari juga penerimanya. Kebanyakan dari panti, jadi panti asuhan, panti werda, dan sebagainya. Nanti kita aturin pesan buah dari si supplier buah, terus dikirim dalam dus besar gitu, misalkan udah isinya macam-macam buah, senilai sekian yang udah kita sepakati, dikirimlah langsung ke pantinya, gitu. Jadi di situ kita pengen, soalnya kan orang udah banyak nih yang donasinya sembako yang bahan pokok, cuma buahnya gitu sepertinya masih jarang. Padahal kan itu sesuatu yang dibutuhkan juga ya, nutrisi yang kita butuhkan juga, buah dan sayur. Nah, jadi selain kita memberikan donasi yang tidak menimbulkan banyak sampah, juga sesuatu yang dibutuhkan tapi belum banyak diberikan oleh para donatur. Sedikit ceritanya. Oke, menarik sekali ceritanya nih. Kalau boleh tahu, donasi buah ini diadakannya sejak kapan ya? Apa sejak awal pandemi atau? Persisnya bulan apa ya, Leni ya? April. April pertamanya ya. Dan terus masih berjalan terus nih sampai sekarang. Leni masih ngumpulin dana terus, dan banyak donaturnya yang jadi donatur tetap ya. Jadi setiap bulan dia menyisihkan sekian gitu, dititipkan pada Leni, terus nanti disalurkan. Oke, ini bisa banget ya buat dicontoh buat teman-teman di sini. Jadi nggak cuma memberi bantuan aja, tapi kita tetap ingat lingkungan ya, kurangi sampahnya gitu, supaya tidak menambah limbahnya ya. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Di Bandung. Oh ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan raise hand, langsung saja nyalakan mikrofonnya. Pada teman-teman yang masih ingin bertanya. Tapi ini ada juga nih, kata Teh Hevi nih, sisi baiknya pandemi yang Teh Hevi nikmati itu adalah menjadi alasan ampuh untuk menolak kumpul-kumpul yang tidak dikehendaki, kayak arisan, reuni yang anfaedah gitu. Bener nggak? Buat teman-teman nih gimana nih? Iya ya, bener juga ya. Kadang-kadang kita malas dan jadi merasa terpaksa ketemuan, tapi karena ada pandemi ini kita jadi apa? Punya alasan yang bisa diterima oleh semua gitu untuk nggak ketemuan. Inas, ada pertanyaan kayaknya dari Google Form lagi? Dari Google Form ada nih Teh. Pertanyaannya,
bagaimana cara melibatkan anak-anak dalam membangun sistem sosial di tengah wabah gitu? Anak-anak ya. Ini dari Ya. pengalaman saya aja ya. Sebenarnya kalau anak-anak mah ada 3 sih intinya. Yang pertama itu ajak ngobrol, yang kedua itu ajak aktivitas bersama, yang ketiga itu kasih contoh sebagai teladan. Itu aja yang 3. Jadi yang pertama ajak ngobrol, karena kita, apalagi kita sama-sama di rumah, gitu. Kita dengarkan, kita tanya perasaan mereka seperti apa, dengarkan cerita mereka, misalnya refleksi mereka dari apa yang mereka tonton di TV, yang mereka baca, yang mereka dengar dari teman-teman gitu kan. Mereka juga sering teleponan ya sama teman-temannya di sini. Anak saya juga pakai teleponan sama gurunya gitu selama sekolah di rumah. Terus teman-teman yang besar juga udah bisa WhatsApp-an. Kita dengar, ngobrol, gimana sih perasaan mereka, terus apa sih yang ingin, yang terbersit di benak mereka ketika ada wabah ini. Kita juga penasaran, pengen tahu bagaimana sih mereka menempatkan diri gitu di tengah sistem sosial. Misalnya contohnya yang donasi buah ini sebenarnya idenya dari anak-anak, karena kita waktu itu lagi ngobrol di ruang tengah, terus saya lagi sama-sama lagi mikir gimana ya caranya kita nolong banyak banget Indonesia nih, kasihan. Mereka yang malah bilang, kita kan pernah ke panti asuhan waktu itu, gimana ya kabarnya anak-anak di panti asuhan itu, kalau kita aja sekarang susah gitu cari makan, atau misalnya kita sekarang susah belanja ke supermarket, harus ngurang-ngurangin pengeluaran, apalagi mereka yang bahkan nggak ada pandemi pun terbatas gitu pemenuhan pangannya. Nah akhirnya dari situ terbesitlah ide untuk donasi buah itu. Atau mereka misalnya ide-ide gagasan anak-anak yang sangat sederhana. Misalnya anak saya senang ngegambar, dia suka, kasihan katanya ada temennya yang neneknya baru meninggal karena corona, akhirnya dia ngegambar dan dijadiin kado gitu. Buat apa gambar ini? Buat temennya, kemarin katanya neneknya habis meninggal karena corona. Nah jadi ngobrol gitu. Terus kemudian yang kedua beraktivitas, gimana supaya kita mengajak anak-anak juga beraktivitas di rumah, atau jalan-jalan, lari jogging keluar ke keluar rumah sebentar, melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa perbedaan yang terjadi di sekeliling dengan adanya wabah corona. Kan pasti anak-anak juga perhatiin kan, yang asalnya toko si warung A tadinya jualan ditutup, terus ajak ngobrol, kira-kira apa ya yang terjadi dengan pemilik warung itu, kalau misalnya mereka nggak ada yang beli, mereka gimana untuk belanja ya, gimana untuk bayar sekolahnya, dan lain-lain. Yang ketiga ya kasih contoh gimana kita berbagi pekerjaan dengan sebagai orang tua, suami dan istri berbagi pekerjaan, berbagi tanggung jawab. Terus kasih contoh juga bagaimana kita misalnya sering hampir setiap hari Zoom call atau WhatsApp call dengan orang tua, dengan keluarga, untuk dengan alit juga ya, untuk cek satu-satu keadaannya gitu aja. Kalau untuk anak-anak intinya ngobrol, dengarkan pendapat mereka, terus ajak beraktivitas, dan beri teladan. Oke, jadi sudah terjawab ya gimana sih cara melibatkan anak-anak gitu ya dalam wabah ini. Nah, selanjutnya juga nih ada kata Rejeni nih, kalau teman-teman ALET berminat untuk ikutan donasi minim sampah, boleh juga nitip ke Zero Waste Nusantara atau Teh Leni. Di Bandung juga udah ada beberapa panti sosial yang menjadi penerima manfaat donasi buah atau sayur gitu ya. Boleh dikontak aja langsung. Masih nyambung sama soal anak tadi, ada pertanyaan dari juga nih. Dengan cara belajar yang mendadak berubah, gimana cara menjaga mental anak supaya tetap sehat dan belajarnya bisa tetap efektif? Kan kalau yang udah dewasa mungkin lebih adaptif dalam belajar karena pengalaman belajarnya lebih lama. Nah, kalau anak-anak tuh gimana gitu, Teh? Ini mah berdasarkan pengalaman saya aja ya. Di kita juga berantakan, jadi adaptasinya lama gitu. Banyak PR yang nggak dikerjain, nggak dikumpulin. Tapi ya udah, itu kan menjadi bukan tujuan utama. Tujuan utama kita kan survive lahir batin, stay at home healthy physically and mentally. Jadi tujuan
belajarnya tetap efektif mah nanti dulu, yang penting ini dulu nih, mental anak supaya tetap sehat. Nah, menurut saya itu yang menjadi prioritas. Jadi kalau anak yang nggak ngerjain PR atau masih males atau nundutan, jangan dimarahin karena kita juga sama-sama sedang belajar. Ini juga proses beradaptasi. Orang tuanya juga harus bisa menahan diri ya untuk nggak banyak tuntutan sama anak-anak gitu. Kalau misalnya mereka nanti nilainya jelek, merem aja dulu lah, yang penting mah sehat, anak-anaknya belajar. Supaya nanti juga amin kalau selamat ada sesuatu yang bisa dikenang. Dulu kita tuh dapat nilai 5 tuh, satu-satunya nilai rapotnya merah tuh gara-gara corona gitu. Kan itu lebih mudah, lebih enak untuk dikenang daripada ketika orangnya nggak ada kalau dia nggak selamat gitu nggak. Kalau di Jerman itu salah satu konsekuensi adalah semua anak itu jadi otomatis naik kelas di sini. Itu yang saya syukuri ya, karena walaupun di sini budaya nggak naik kelas atau Holland itu sangat biasa, tapi tetap aja kalau buat orang Indonesia anaknya nggak naik kelas tuh gimana kalau saya laporan nanti ke keluarga besar, wah bisa diapain gitu. Itu sebenarnya salah satu, kalau sekolah mau mendukung ya bisa aja hal seperti itu, bisa aja diautomatisin naik kelas, atau misalnya nilainya merem dulu lah, pokoknya semua anak kalau perlu misalnya semua anak baik gitu, kalau nggak selamat, anak Anda sudah bisa melewati proses ini, udah jangan kasih tahu dulu lah nilainya, bisa aja kayak gitu kan. Jadi gimana cara menjaga mental anak supaya tetap sehat mah, terus aja dimotivasi, ayo dek, ayo kak, kerjain sebisanya, kakak capek, ayo mau apa yang mau dibikinin makanan, kasih minuman, istirahat dulu, olahraga dulu, apa kalau misalnya lagi itu jangan dipaksain gitu. Belajarnya tetap efektif, susah sih kalau buat efektif untuk kayak gini, orang dewasa aja susah ya, bagi anak-anak. Jadi targetnya turunin aja dulu, menurut saya gitu. Mangga kalau ada yang punya pendapat lebih oke. Mungkin untuk saat itu diutamakan stay healthy physically and mentally dulu kali ya, daripada fokus untuk itu. Dan mungkin selanjutnya pertanyaan dari teman-teman, ada yang masih ingin bertanya, boleh langsung unmute aja. Agnia mungkin ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum Teh Leni, izin bertanya, nama saya Agnia Prilika. Izin bertanya, kan tadi disebutkan kalau wabah itu bukan hanya tentang kita, tapi tentang orang lain. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Teh, apa maksud dari pernyataan tersebut? Terima kasih. Oke, siap. Mohon ya Agni. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten tadi saya sambil makan, soalnya udah jam 9:30 belum sarapan. Jadi sambil makan pisang rebus. Iya, tadi seperti yang saya bilang, wabah itu bukan hanya tentang kita yang selamat sampai ujung. Jadi wabah ini mengajarkan kita sebagai bagian dari sistem sosial untuk lebih peduli terhadap sesama, tidak untuk menjalankan peran kita untuk sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari sistem sosial. Jadi untuk tidak melakukan kejahatan ya. Saya mungkin pernah cerita bahwa yang saya baca dari, saya terkesan banget sama satu buku ya, Khalid Husseini, tahu mungkin ya teman-teman juga yang senang baca ya, ada di buku The Kite Runners itu si babanya bilang gitu, satu-satunya kejahatan yang ada di dunia itu adalah pencurian. Gitu. Yang lain nggak ada. Pencurian apa? Bukan cuma pencurian barang, tapi juga kalau misalnya kita mencuri mengakibatkan seseorang sakit atau meninggal, kita juga mencuri hak orang terhadap hak keluarganya terhadap orang yang meninggal itu gitu. Kalau misalnya kita menjadi penyebab satu orang untuk jadi sakit corona dan meninggal, kita juga mencuri hak istri terhadap suaminya gitu. Kalau suaminya yang meninggal, hak anak-anak terhadap ayahnya. Kalau si orang yang meninggal itu menjadi menjadi bapak dari anak-anaknya. Nah, kenapa saya bilang corona ini bukan tentang kita? Karena
di wabah corona COVID-19 ini kita tahu ada orang-orang yang beresiko jauh lebih besar dari kita untuk kehilangan nyawanya kalau terkena corona. Kalau kita, kayaknya saya lihat di sini usianya masih pada muda-muda ya. Saya di bawah 60 tahun gitu. Terus masih sehat, insya Allah bisa terpenuhi kebutuhan vitamin dan makanan yang bergizi. Di luar sana banyak sekali orang yang jauh lebih beresiko dari kita, orang-orang lanjut usia, orang-orang yang sudah punya komorbid, punya sakit sebelumnya yang sangat beresiko. Kalau di kita mah mungkin corona itu cuman, saya juga nggak pernah ya, semoga belum dan semoga nggak kena COVID, tapi katanya kalau untuk orang dewasa, oh rasanya biasa aja kok, kayak batuk pilek dan kehilangan fungsi hidung, penciuman dan perasaan. Alhamdulillah bisa selamat setelah 14 hari. Kalau di orang lain nggak kena sehari 2 hari aja bisa langsung meninggal gitu. Jangan sampai kita melakukan kejahatan itu, jangan sampai kita menjadi penyebab seseorang kehilangan nyawanya dan menjadi pencuri nyawa, pencuri hak-hak dari orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi bukan tentang cuman kita, tapi bagaimana kita menjaga diri supaya kita tidak menjadi pembawa virus untuk orang lain. Itulah kenapa kita harus menghargai dan mematuhi PSBB dan protokol kesehatan. Kalau kita mah ya, kalau kita mikir egoisnya, ya biarin aja, namanya jodoh mati, jodoh maut rezeki mah di tangan Tuhan kan. Maut kita, kalau kita misalnya kena, kita belum diambil, biarin aja, ada Tuhan mau. Enggak gitu. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain untuk terkena sakit, kehilangan fungsi, mengalami perundungan, apalagi meninggal. Gitu. Jadi ingat juga keselamatan orang lain ya, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Betul, dan keluarga kita sendiri. Ya. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, mungkin kita tutup dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada Teh Leni sebagai pemateri dan juga Jenny dan Dery yang sudah sharing mengenai kegiatannya dan jadi tahu apa itu donasi buah, juga bagaimana di komunitas ALET. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lebih lama lagi ya, karena ini waktunya sangat terbatas sekali gitu ya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa disimpan dulu. Nanti bakal ada diskusi lanjutan di grup WA info komunitas ALET. Buat teman-teman yang belum masuk grupnya, nanti bisa chat admin buat masuk ke grupnya gitu ya. Nah, untuk diskusi lanjutannya itu bakal diadain besok hari Senin ya, tanggal 21 Desember jam 4 sore. Jadi teman-teman siap-siap standby aja gitu buat diskusi lagi gitu. Untuk itu komunitas ALET mengucapkan terima kasih juga kepada Indika Foundation dan Toleransi ID atas kerjasamanya dalam kelas literasi online dalam merespon COVID-19. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, ingat 3M ya teman-teman, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan gitu. Dan mari kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, saya Ines Kori, pamit undur diri, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas literasi online hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kegiatan ALET selanjutnya dan nggak daring lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya juga kalau ada salah-salah ngomong tadi. Terima kasih. Enggak teh. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa isi kuesioner yang ada di kolom chat buat mendapatkan sertifikat kelas literasi online ini ya. Makasih juga teman-teman semuanya, sehat selalu. Makasih. Dadah.